anak-anak. Nah, kali ini kita akan mengenal tentang Santo Carolus Borromeus. Siapa ya Santo Carolus Borromeus? Nah, ini dia nih fotonya. Santo Carolus Borromeus lahir di Puri Arona, Italia. Ada yang tahu nggak nih? Di mana ya negara Italia? Nah, Santo Carolus Borromeus lahir pada tanggal 2 Oktober 1538. Ayahnya bernama Ghiberto Borromeus dan ibunya bernama Margareta de Medici. Nah, anak-anak, Carolus Borromeus ini berasal dari keluarga yang kaya raya loh. Tapi dia tetap rajin, tetap tertib, dan selalu mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada usia 12 tahun, mungkin itu pada saat SMP, Carolus dikirim ke Milan dan Pavia buat belajar. Kemudian pada saat dia sudah dewasa, di umurnya ke-21 tahun, Carolus mendapatkan 2 gelar doktor sekaligus loh, hukum sipil dan hukum gereja. Carolus orang yang suka sekali berteman. Dia jujur, percaya diri, suka berteman dengan siapapun. Di tahun 1560, Carolus Borromeus diangkat oleh Paus Pius keempat menjadi sekretaris Vatikan. Wah, tapi dia tidak sombong. Dia tetap menjalankannya dengan segala kerendahan hatinya. Carolus ditabiskan imam pada tahun 1563 di usianya 25 tahun. Lalu pada tahun yang sama juga, ia ditabiskan menjadi uskup Milan. Carolus Borromeus adalah seorang pendidik, pembangun, dan pembaharu. Gak cuma itu aja loh. Carolus itu perhatian dan cintanya kepada orang-orang miskin dan kesusahan sangat besar. Sebagai seorang uskup yang muda, dengan semangatnya bekerja keras untuk kepentingan orang miskin dan orang sakit. Beliau mau mengunjungi orang-orang sakit, datang ke rumah untuk merawat mereka sampai mereka sembuh. Selain itu, Carolus juga sangat aktif loh mendirikan seminari-seminari yang berkualitas untuk pendidikan calon pastor. Siapa nih kalian yang mau jadi pastor? Ayo tunjuk tangan. Wah, gak cuma sekolah seminari loh. Carolus juga mendirikan sekolah untuk anak-anak miskin dan siapa saja yang mau bersekolah. Tapi pada suatu ketika, di kota Milan, tempat Carolus melayani, banyak orang-orang terjangkit suatu penyakit. Carolus tidak diam saja. Dia melibatkan dirinya merawat orang-orang yang sudah terjangkit penyakit tersebut. Carolus begitu perhatian kepada setiap pasien, kepada setiap orang yang terkena penyakit. Namun, pada akhirnya, dia sendiri jatuh sakit. Kasihan ya. Di tanggal 3 November 1584, Carolus Borromeus meninggal dunia. Kemudian, jenazahnya disemayamkan di Katedral Milano. Karena kebaikan hatinya, pada tanggal 1 November 1610, diadakan upacara resmi pengangkatan orang kudus bagi Santo Carolus Borromeus oleh Paus Paulus kelima. Nah, untuk mengenang segala kebaikan Santo Carolus, kita merayakannya setiap tanggal 4 November. Anak-anak, sekarang apa sih yang bisa kita contoh dari Santo Carolus? Benar! Yuk kita sebutkan satu-satu. Pertama, kita harus menjadi anak yang jujur. Kedua, kita harus menjadi anak yang
tertib. Ketiga, mau berteman dengan siapapun. Keempat, mau menolong orang yang kesusahan di sekitar kita. Baik anak-anak, nah itulah sejarah tentang Santo Carolus. Yuk kita contoh kehidupan Santo Carolus dalam kehidupan kita.